Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat akademia, sahabat kebaikan, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, amin. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan suatu konsep atau bisa juga dikatakan sebagai suatu teori yang sangat familiar dalam ilmu komunikasi, bahkan sering digunakan dalam konteks penelitian skripsi, penelitian disertasi, atau penelitian tesis hingga penelitian disertasi. Teori atau konsep yang dimaksud yaitu mengenai strategi komunikasi. Ya, banyak pakar yang mendefinisikan strategi komunikasi, diantaranya yang terkenal yaitu yang disampaikan oleh Roger, yang mengatakan bahwa strategi komunikasi merupakan suatu rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku manusia dalam skala lebih besar melalui transfer ide-ide baru. Ya, di sini penekanannya adalah sebagai suatu rancangan dari kegiatan komunikasi. Ya, berarti di situ ada perencanaan yang tujuannya adalah untuk mengubah tingkah laku manusia yang lebih besar atau manusia dalam skala yang lebih besar, katakanlah suatu masyarakat, suatu bangsa, begitu ya. Melalui apa? Melalui transfer atau penyampaian pesan-pesan yang di dalamnya terkandung ide-ide baru, gagasan-gagasan baru, begitu. Dan memang kalau mengacu kepada sosok Roger ini identik dengan pakar komunikasi yang terkait dengan konteks pembangunan, begitu ya. Kemudian ada juga teori komunikasi yang disampaikan oleh Profesor Onong Cahyana Effendi, ya. Beliau sebagai pakar komunikasi, memang beliau sudah almarhum, tetapi karya-karyanya, pemikiran-pemikirannya hingga saat ini masih sering dijadikan rujukan, ya, termasuk mengenai konsep strategi komunikasi, ya. Beliau mengatakan bahwa strategi komunikasi adalah perencanaan yang efektif dalam penyampaian pesan sehingga mudah dipahami oleh komunikan dan bisa menerima apa yang disampaikan sehingga bisa mengubah sikap dan perilaku seseorang, begitu ya. Jadi kalau yang disampaikan oleh Roger itu untuk mengubah tingkah laku manusia dalam skala yang lebih besar, tetapi kalau menurut yang disampaikan Effendi ini bisa lebih sempit target atau sasaran komunikasinya, ya. Dan kalau kita coba cermati apa yang disampaikan oleh Effendi ini, sepertinya tidak lebih mudah untuk bisa dipahami apalagi diimplementasikan dibandingkan dengan apa yang dikemukakan oleh Roger. Kemudian ada juga pengertian strategi komunikasi menurut Middleton, ya. Beliau mengatakan bahwa strategi komunikasi adalah kombinasi terbaik dari semua elemen komunikasi, mulai dari komunikator, pesan, saluran atau media yang digunakan, komunikan atau penerima pesan, sampai kepada pengaruh yang dirancang untuk mencapai tujuan. Nah, jadi kalau kita coba cermati, kemudian kita bandingkan pemahaman mengenai strategi komunikasi yang disampaikan oleh ketiga pakar tadi, saya menyimpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh Middleton ini jauh lebih mudah, bukan hanya dilihat dari sisi pemahaman, tapi juga jauh lebih mudah dari sisi implementasi, ya, karena pemahaman mengenai strategi komunikasi yang disampaikan oleh Middleton itu bicara tentang bagaimana kita mempersiapkan unsur-unsur komunikasi dari mulai komunikatornya, isi pesannya, saluran atau media yang digunakan, kemudian juga sasaran atau komunikannya,
hingga pengaruhnya. Jadi saya ulangi lagi bahwa strategi komunikasi dari Middleton ini pada dasarnya adalah strategi untuk mempersiapkan unsur-unsur atau elemen atau komponen komunikasi dengan sebaik-baiknya, bahkan kalau memungkinkan dengan unsur atau komponen terbaik, begitu ya. Berarti harus dipersiapkan komunikatornya yang terbaik. Jadi prinsip dari mempersiapkan komunikator yang terbaik adalah mempersiapkan individu yang dilengkapi dengan pengetahuan yang baik mengenai teknik berkomunikasi, teknik dalam menyampaikan pesan, dan seterusnya. Ya, jadi komunikator tersebut ya hendaknya memenuhi unsur kredibilitas. Kemudian juga kalau kita coba kaitkan dengan retorika, ya berarti dia juga harus memenuhi unsur selain etos, ya harus memenuhi unsur patos, ya kemudian juga unsur logos. Kemudian bagaimana cara menyampaikan pesan yang terbaik, ya tentu harus diperhatikan berkenaan dengan konteks isi pesannya, teori-teori yang digunakan dalam menyusun pesan, dalam mengemas pesan, sehingga pesan yang disampaikan itu bisa mengarah kepada efek yang diharapkan, ya. Dan pesan yang disampaikan juga sesuai dengan konteks media yang digunakan, sesuai dengan konteks target atau komunikan yang dituju, bahkan sesuai dengan efek yang diharapkan. Kemudian yang harus dipersiapkan juga dalam konteks ini, ya berarti harus mempersiapkan dari sisi media atau saluran terbaik, ya. Nah, itu bagian terpenting juga dari strategi komunikasi yang dapat kita pahami berdasarkan apa yang disampaikan oleh Middleton. Ya, berarti saluran atau media yang terbaik antara lain bisa dipahami dari media-media yang digunakan sesuai dengan konteks sasaran yang dituju, kemudian kecanggihan media yang digunakan, kemudian juga efektivitas dari media tersebut, dan seterusnya. Kemudian setelah mempersiapkan media yang dianggap terbaik untuk digunakan dalam konteks kegiatan komunikasi ini, maka yang harus dipersiapkan juga adalah siapa yang menjadi target komunikan atau sasaran dari penyampaian pesan ini. Ya, jadi harus dipastikan bahwa sasaran dari kegiatan komunikasi ini memang tepat, ya, sesuai dengan konteks dari pesan yang disampaikan, sehingga ketika mereka menerima pesan tersebut bisa diterima dengan baik, bahkan mengacu kepada komponen selanjutnya dari komunikasi itu bisa berdampak terhadap efek yang diharapkan. Efek yang diharapkan dalam hal ini adalah apa yang terjadi pada diri komunikan atau sasaran halayak yang dituju sesuai dengan harapan dari komunikatornya atau harapan dari pihak yang merancang strategi komunikasi tersebut. Ya, misalnya ketika Anda melakukan sebuah strategi komunikasi untuk meningkatkan penjualan, kemudian Anda sudah menentukan siapa yang menjadi sasaran dari konsumennya, maka efek yang diharapkan tentunya adalah mereka bisa menerima kehadiran produk tersebut, menerima produk yang ditawarkan, bahkan lebih dari itu harapannya mereka mau melakukan pembelian. Ya, jadi berdasarkan penjelasan di atas, maka ketika Anda memilih salah satu dari strategi komunikasi ini, maka dalam kesempatan ini barangkali strategi komunikasi Middleton ini akan lebih baik dan lebih mudah untuk diterapkan karena mengacu kepada komponen komunikasi yang cukup jelas kriterianya. Itulah sedikit pemahaman mengenai konsep dari strategi komunikasi yang mudah-mudahan memberikan manfaat
kepada Anda, terutama yang hendak melakukan penelitian kemudian berencana untuk menggunakan konsep atau teori strategi komunikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.